Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai permintaan salah satu subscriber NK, maka kali ini saya bakal bahas salah satu GPU yang mungkin kebingungan buat naruh harga bekasnya. Kenapa demikian? Nanti aja deh dibahas. Sebelum dilanjutkan, gak ada salahnya pencet tombol subscribe. Kalau belum ya, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Beberapa hari yang lalu saya udah membahas adiknya, apalagi kalau bukan Nvidia GTX 1060 versi 3GB. Dan VGA ini masih dirasakan masuk akal untuk harga bekasnya kalau dijual di bawah 1 juta rupiah. Cuma kalau udah di atas 1 juta rupiah, ini manu akal. Maksudnya nggak masuk akal ya, karena banyak pilihan yang lebih baik ketimbang Nvidia GTX 1060 versi 3GB ini. Dan untuk video kali ini kita bakal bahas saudara tuanya, yaitu Nvidia GTX 1060 versi 6GB. Yang harga bekasnya ini rada membingungkan ya. Dijual mahal, kalah dengan yang lain dengan versi yang lebih baik, terus dijual murah, rasanya kemurahan. Dan inilah mungkin yang dirasakan oleh pengguna Nvidia GTX 1060 6GB ketika mau upgrade. Tapi kalau saya lihat harga pasaran bekasnya, VGA ini di rentang harga 1,2 juta hingga 1,5 juta rupiah. Ayo, kira-kira masuk apa enggak nih harga bekasnya? Ya, untuk harga tertingginya di 1,5 juta ini berasa gimana ya? Karena rasa-rasanya sih jauh lebih baik ngambil AMD Radeon RX 5600 XT atau RX 5700 XT 8GB. Nah, kalau dari kubu Nvidia sendiri ada Nvidia GTX 1650 Super, walaupun VRAM-nya kentang ya, karena cuma 4GB dan lebih gagah ketimbang Nvidia GTX 1060 6GB ini. Atau syukur-syukur kalian dapat Nvidia GTX 1660 Super di harga 1,5 juta, dan ini jauh lebih baik pastinya dibandingkan GTX 1060 6GB. Jadi enaknya harga berapa dong untuk VGA GTX 1060 6GB ini? Kalau ngomongin performa VGA yang keluar tahun 2016 yang lalu, bisa dibilang VGA ini setara atau beda tipis dengan AMD Radeon RX 580. Menangan RX 580 secara keseluruhan ya. Yang mana pasaran bekasnya ini jauh lebih murah, RX 580 versi 4GB ya, kalau dibandingkan GTX 1060 6GB. Second RX 580 4GB itu di bawah 1 juta. Tapi kalau yang versi 8GB ini variatif. Ada yang 900, ada juga 1 juta atau 1 juta lebih dikit. So, kalau ditimbang-timbang, harga yang pantas buat GTX 1060 6GB ini rasanya di kisaran 1 juta kali ya. Oke, kita bahas singkat Nvidia GTX 1060 6GB DDR5 192 bit ini. Secara fitur VGA ini udah full support DirectX 12, dan pastinya masih banyak game yang bisa dimainkan di VGA GTX 1060 6GB ini. Kemudian menggunakan interface PCIe 30X16, dan syukurnya hingga saat video ini dibikin masih ada driver versi terbaru. Walaupun kabar buruknya driver VGA untuk GTX series bakal dimatiin, cuma nggak tahu kapan ya. Yang tahu info pastinya silahkan di komen aja. Untuk rekomendasi resolusi layar yang nyaman buat gaming, di VGA GTX 1060 ini di 900p ya samaan dengan versi yang 3GB. Tapi tentu saja saya mainkan di resolusi 1080p, walaupun ada juga game yang harus turun di resolusi 900p. Nah, untuk power supply buat ngangkat VGA ini hanya 300 watt, dan yang penting bukan abal-abal ya, dengan konektor 1x6 pin dan TDP nya di angka 120 watt. Sebelum gaming, kita tes tipis-tipis buat render maupun tes benchmark aplikasi. Dan bahan buat ngerendernya masih samaan ya, yaitu hasil rekaman handphone di dua resolusi 4K dan 1080p, durasinya 1 menit 30 detik. Waktu yang dibutuhkan untuk ngerender video 4K di Adobe Premiere 2024 hanya 52 detik, sedangkan 1080p ini hanya 19 detik. Ya, bisa dibilang kemampuannya buat ngerender dengan saudaranya yang versi 3GB ini kurang lebih samaan ya. Untuk Blender Open Data versi 4.4.0, skor VGA ini dapat nilai sedikit lebih baik ketimbang Nvidia GTX 1060 versi 3GB. Skornya di angka 358.68. Bisa kalian lihat perbandingan skornya di video. Sedangkan di Cinebench R24, GTX 1060 3GB udah nggak support lagi ya. Dan yang versi 6GB ini dapat nilai di angka 2507 PTS.
Dan untuk hasil 3D Mark-nya saya nggak bisa jelasin satu persatu. Mending kalian lihat aja langsung ya. Sekarang kita tes kemampuan gaming dari Nvidia GTX 1060 6GB. Kalau dilihat secara sepintas sih kemampuan GTX 1060 6GB versus 3GB itu bedanya nggak jauh banget ya. Hanya saja VRAM 3GB itu kentang banget alias kena tanggung ya. So di sebagian game bikin drop ketika main di settingan high atau di atasnya. Itulah kenapa VRAM minimal buat gaming sekarang sih baiknya di 8GB ya. Oke, lanjut untuk PS25 settingan medium sih masih oke ya. Biarpun nggak dapat frame rate stabil di angka 60 fps. Cuma kalau mau ngejar frame rate stabil di 60 fps, ya pakai settingan low. Di game FIFA 25, main di settingan ultra resolusi 1080p hasilnya jauh lebih baik ketimbang GTX 1060 versi 3GB ya. Hal yang wajar juga karena VRAM-nya 2 kali lebih gede dibandingkan yang adiknya. Dan jumlah core yang lebih banyak dikit dibandingkan versi 3GB. Lanjut game Forza Horizon 5 yang mana Nvidia GTX 1060 6GB ini masih sanggup main di settingan ultra dengan frame rate masih cukup baik di angka 44 fps. Coba deh kalian bandingkan versi 3GB kalau di settingan ultra. Hancur banget gak tuh yang versi 3GB. Lanjut game MotoGP 25 settingan ultra dapat frame rate di atas 30 fps. Dan versi 6GB sama 3GB ini mirip-mirip ya. Di game Need for Speed Heat settingan ultra, GTX 1060 6GB ini masih cukup gagah ya dengan hasil frame rate di angka 40 hingga 50-an fps. Kalau yang versi 3GB hancur. Dan terakhir game Need for Speed Unbound ya. Kalau di settingan ultra kadang tembus di atas 30 fps, kadang jatuh di bawah 30 fps. Ya kalau mau nyaman pakai settingan high atau bahkan medium aja deh. AC Valhalla, Mirage, Far Cry 6, GTA 5, Horizon Zero Dawn, Monster Hunter Wilds, Watch Dogs Legion, dan Wukong. Lanjut game Assassin's Creed series ya. Baik versi Valhalla maupun Mirage di settingan medium resolusi 1080p hasilnya kurang memuaskan, khususnya di frame rate minimum yang didapat ya. Biar kata VRAM-nya lebih gede ternyata ya mirip-mirip sama GTX 1060 versi 3GB. Bedanya tipis doang sih. Sedangkan di game Far Cry 6, ternyata VGA ini frame rate-nya cukup baik ya. Bisa kalian lihat hasilnya bahkan kalau dibandingkan versi 3GB di settingan ultra, resolusi 1080p. Di GTA 5 rasanya sih nggak terlalu signifikan ya. Beda frame rate yang didapat, baik di versi 6GB maupun 3GB. Lanjut game Horizon Zero Dawn, yang mana game ini paling baik settingannya di medium ya, dengan nilai frame rate cukup baik khususnya di frame rate minimumnya. Untuk game Monster Hunter Wilds di settingan lowest, FSR on dan resolusi 1080p, hasil frame rate-nya masih cukup lumayan di angka 41 fps. Ya walaupun tetap aja menurut gamenya ini wajib diubah settingannya. Sedangkan kalau di GTX 1060 3GB hancur. Di game Watch Dogs Legion nggak tahu kenapa saya nggak dapat hasil yang memuaskan baik di settingan high maupun settingan medium untuk frame rate minimumnya. Padahal udah dicoba berkali-kali tetap aja hasilnya nggak beda jauh. Dan terakhir game Wukong yang mana hasilnya cukup baik di resolusi 1080p settingan medium dengan mode TSR. Counter-Strike 2, Delta Force, Marvel Rival, PUBG The Final, dan Valorant. Untuk game CS2 hasilnya kurang lebih samaan dengan versi yang 3GB.
dengan frame rate di angka 60 hingga 90 fps. Walaupun untuk versi 6GB ini kadang nembus di angka 100 fps lebih ya. Dan pastinya kalau mau ratusan fps ya pakai settingan low. Di game Delta Force ini mohon maaf ya, saya nggak bisa bandingkan langsung dengan versi 3GB karena beda settingan. Tapi untuk settingan high, Vega ini dapat frame rate cukup tinggi di kisaran 60 hingga 70 fps. Dan jauh lebih tinggi lagi kalau pakai settingan low dengan FSR on. Dan di sini baru deh berasa perbedaan fps-nya dibandingkan versi 3GB karena settingannya sama. Untuk game Marvel Rival ini kayaknya salah di awal ya, harusnya langsung main di settingan low. Karena kalau in game ternyata nggak terlalu ngefek ketika kalian merubah settingannya. Nah kalau di settingan in game, maksudnya di dalam game itu kita ngerubah settingannya, ini settingan low FSR on dengan frame rate di angka 40-60 fps. So baiknya kalian nyeting gamenya di awal ya, jangan pas lagi main. Lanjut game PUBG, ini dapat frame rate cukup baik di settingan ultra resolusi 1080p dengan nilai di kisaran 40 hingga 60 fps. Ya bisa kalian lihat perbandingannya dengan versi yang 3GB. Sedangkan di settingan very low ini dapat frame rate di kisaran 120 hingga 150 fps. Di game The Final settingan low, frame rate yang didapat di kisaran 50 hingga 70 fps dan hasilnya juga nggak beda jauh dengan versi yang 3GB. Kalau mengaktifkan FSR-nya ada peningkatan fps ya, walaupun nggak signifikan. Terakhir game Valorant yang mana hasilnya kurang lebih mirip-mirip dengan versi yang 3GB di angka 200 fps lebih. Alan Wake 2, God of War, God of War Ragnarok, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, Resident Evil 4 Remake, Spider-Man 2, Stellar Blade The Last of Us 1 dan 2. Di game Alan Wake 2 ini pakai resolusi 900p settingan low, hasilnya masih hancur ya. Malah bisa dibilang frame rate yang didapat ya mirip-mirip sama versi yang 3GB. Parah bener nih game. Lanjut di game God of War pertama, ternyata hasilnya juga beda dengan versi yang 3GB ya, di settingan medium resolusi 1080p. Dengan frame rate di kisaran 40 hingga 50-an fps. Untuk game God of War Ragnarok ini samaan ya, nggak bisa di battle karena beda settingannya. Di sini saya nyobain settingan ultra sama medium dan hasilnya di settingan medium masih dapat frame rate di angka 30 hingga 40 fps. Dan lagi-lagi di game Ghost of Tsushima di settingan low, frame rate yang didapat nggak beda jauh dengan versi 3GB. Ya hampir mirip-mirip sih hasilnya. Nah untuk versi GTX 1060 ini baik 3GB ataupun yang 6GB, kalau mau dapat frame rate yang tinggi silakan kalian aktifkan FSR-nya. Di game Horizon Forbidden West tanpa bantuan FSR settingan low, frame rate yang didapat lebih baik ya dibandingkan versi 3GB bahkan dengan mengaktifkan FSR-nya. Lanjut game Resident Evil 4 Remake nih, dengan settingan priority performance, VGA ini dapat frame rate di kisaran 60 hingga 80 fps. Sedangkan versi yang 3GB ya bedanya tipis ya. Untuk game Spider-Man 2 lagi-lagi beda settingan, jadi terpaksa nggak bisa di battle langsung dengan versi 3GB. Di sini pakai settingan high dengan FSR on dan hasilnya ya cukup lumayan. Walaupun pas lagi battle atau lagi rame, frame rate-nya bisa drop di 30 fps. Lanjut di game Stellar Blade pakai settingan medium, frame rate yang didapat cukup baik nih, di angka 40 hingga 50 fps. Kalau dibandingkan versi yang 3GB, jelas langsung KO ya versi 3GB-nya. Dan terakhir game The Last of Us baik versi pertama ataupun versi kedua, VRAM 3GB itu hancur banget ya. Untuk yang versi kedua walaupun settingan low, FSR on, frame rate yang didapat cukup baik, nggak tahu kenapa itu berasa kurang nyaman. Sedangkan di versi 6GB itu lebih nyaman dimainkan karena memang VRAM-nya lebih besar ya. Genshin, Honkai, Wuthering Waves, dan ZZZ. Di game Genshin sendiri di settingan high default GTX 1066GB ini masih cukup stabil di angka 60 fps. Dan hasil ini juga samaan dengan versi yang 3GB. Begitupun juga dengan game Honkai di settingan high default dapat frame rate cukup stabil di angka 60 fps. Nah untuk game Wuthering Waves khusus di Septimon update, settingan paling baik sih di performance ya. Kalau dimaksimalin frame rate-nya nggak stabil. Sedangkan untuk GTX 1060 versi 3GB saya lupa sih
di September update hasilnya gimana. Jelasnya masih lebih baik versi yang 6GB ya. Dan terakhir game ZZZ. Nah untuk game ini sendiri di settingan high default dapat frame rate masih cukup oke di kisaran 40 hingga 70 fps. Hasilnya nggak terlalu beda jauh ya sama versi yang 3GB. Oke, sekarang kita bahas suhu dan sedotan daya listrik dari VGA Nvidia GTX 1060 6GB besutan Palit Jetstream, yang mana suhunya tergolong tinggi di kisaran 80 derajat Celcius. Ini buat gaming ya, ataupun editing. Tapi ini bukan suhu rata-rata ya, melainkan suhu tertingginya. Untuk suhu hotspotnya sendiri di angka 88 derajat Celcius. Sedangkan sedotan daya listriknya ini kebaca di GPU-G, board power draw-nya di angka 148,2 watt dan GPU chip power draw-nya di angka 116,2 watt. Kalau dibandingkan versi 3GB, 6GB ini sedikit lebih boros ya. Walaupun sama-sama pakai konektor 1x6 pin. Ya bisa kalian lihat perbandingannya. Dan untuk sedotan daya listrik keseluruhannya tertingginya di angka 280-an watt. Dan rata-rata buat gaming ya di kisaran 250-an watt. Rasanya nggak boros-boros banget sih ya. Bahkan kalau dibandingkan RX 580 versi standar, sedikit lebih irit Nvidia GTX 1060 6GB ini. Nah untuk perbandingannya antara GTX 1060 6GB versus RX 580 nanti deh. Insya Allah bakal saya bikin di channel sebelah. Atau di sini juga bakal dibahas kalau ada waktunya. So kesimpulannya, kalau VGA ini di harga 1 juta rupiah untuk bekasnya maka sangat layak beli ya. Tapi kalau bekasnya di angka 1,5 juta rupiah, mending ngambil RX 5600 XT atau RX 5700 XT. Cuma khusus yang 5700 XT mesti nambah dikit ya. Begitupun juga GTX 1660 Super yang harganya di kisaran 1,5 atau 1,6 juta rupiah. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Silahkan tinggalkan komentar. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan Nvidia GTX 1060 versi 6GB. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya.